Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nazzalal furqan ala abduhu liyakuna lil alamin yazira wa nazira. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal kiram, istami'u fi qoulihi ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Wa qala idan araital ladzi yukazzibu bid-din wa zalikal ladzi yad'ul yatim. Akhir ayat. Kaum muslimin, temu-temu labiki seluruh melabiki jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pantas dan sepantasnya kita sebagai manusia yang selalu masih mengaku adalah hamba kepada Allah Rabbul Jalal. Kita sebagai manusia yang masih selalu mengaku umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memanjatkan puja dan syukur jasmani dan rohani. Mengapa? Sebab tidaklah semua hamba-hambanya Allah, tidaklah semua umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat dia mengaku mampu istiqomah sebagaimana kita saat ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingatkan diri kita bahwa memang pada setiap kita melaksanakan sholat 5 waktu kita, di dalam setiap sujud ruku kita, di sanalah Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya itulah sebabnya kadang-kadang pada titik-titik tertentu kita menyelesaikan melaksanakan sholat 5 waktu, kadang-kadang ada rasa fresh, ada rasa ringan dalam tubuh dan seterusnya. Tetapi ada satu dosa yang Allah tidak gugurkan pada peristiwa itu. Kecuali apa? Kecuali Allah gugurkan di setiap sujud dan rukuknya kita pada saat kita melaksanakan sholat Jumat. Dan itulah termasuk bahagian yang mengantarkan yaumul Jum'ah menjadi yaumul barakah. Bahkan ayamul yaum. Saudaraku jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang kadang-kadang mungkin karena spesialnya yaumul Jum'ah, ada yang ironi dalam diri kita kadang-kadang. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum kita datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, entah bagaimana ceritanya, kita masuk ke masjid tidak ada rasa ngantuk. Tapi entah mengapa, kenapa ada setiap khatib mau menyampaikan khutbahnya dalam setiap Jumat, pasti kita diselimuti oleh ngantuk yang luar biasa. Makanya mari kita ingatkan diri kita, memang yang namanya kebaikan itu butuh sebuah strategi, butuh sebuah metode untuk bagaimana tidak terjebak pada jebakan-jebakan yang merugikan kita. Di antara metode-metode itu, 3 di antaranya memang yuk melalui mimbar yang khutbah Jumat ini, termasuk khatib sendiri wabil khusus dan kita semuanya pada umumnya. Mari, kalau kita tidak bisa setiap hari, paling minimal 1 kali sepekan di yaumul Jum'ah. Apa itu?
setiap Jumat kita mencoba berani bermuhasabah diri, berani bermujahadah diri, berani bermurakabah diri. Jangan pernah kita merasa selesai urusan dengan Allah. Jangan pernah kita merasa selesai dengan kalimat syahadat kita. Jangan pernah bangga ketika kita sudah menjadi isi dari rumahnya Allah. Mari kita ingatkan diri kita bahwa kebetulan yang menjadi kompetitor kita di alam bumi ini adalah mantan yang pernah menyembah Allah. Kompetitor kita di bumi ini kebetulan adalah makhluknya Allah yang pernah taat dengan Allah. Cuma karena kemudian dia dilaknat oleh Allah. Karena kenapa? Dia tak mau sujud ketika datang perintahnya Allah di hadapannya Adam. Makanya dia dilaknat oleh Allah. Tapi bukan itu yang kita mau sampaikan kepada diri kita. Yang kita mau sampaikan, jangan lupa. Iblis sebagai penggoda kita hari ini. Jauh sebelum kita beriman. Jauh sebelum bapak ibu kita, nenek kita lahir. Dia sudah menyembah kepada Allah. Artinya apa? Dia faham apa yang kita lakukan saat ini dan yang akan datang. Saudaraku, jemaat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inti khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, Hatib bacakan salah satu ayat di antara surah-surah dalam Al-Qur'an. Ketika Allah mengatakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Yuk, mari kita pahamkan kepada diri kita. Apakah mungkin Allah salah kata? Apakah mungkin Allah sekedar menggunakan kata? Jawabannya pasti tidak. Pasti Allah tak salah memilih kalimatnya. Pasti Allah tak salah memilih kata-katanya. Mengapa Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Artinya apa? Mari kita pahamkan diri kita. Kita ingatkan diri kita bahwa aslinya kita, originalnya kita adalah mutmainnah, jiwa yang tenang. Pertanyaan selanjutnya, benarkah kondisi itu? Betulkah jiwa kita hari ini, perasaan kita hari ini penuh dengan ketenangan? Atau jangan-jangan penuh dengan kewaswasan? Jangan-jangan jiwa kita penuh dengan kecurigaan, penuh dengan dendam, penuh dengan amarah, dan seterusnya. Saudaraku, jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika demikian, pastikan, yakinkan, hakul yakin, kita tidak sedang baik-baik saja. Kita tidak sedang pada zona yang seharusnya kita berada. Karena tak mungkin Allah salah. Tak mungkin Allah keliru. Saudaraku jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan pertama dari ayat yang kita bacakan tadi. Lalu pertanyaannya, apakah Allah setelah memberitakan barang itu kepada kita, Allah tinggalkan? Jawabnya tidak. Ternyata Allah masih menyambung di ayat berikutnya. Ketika Allah mengatakan, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Jika sekiranya kita tidak pada zona yang tenang itu, Allah cari, Allah berikan solusinya. Solusinya apa? Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Apa itu? Kembalilah. Kembali ke jalan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan dengan hati. Dengan apa? Dengan jalan yang ridho dan diridhoi. Permasalahan ketenangan, mari kita ingatkan diri kita, tidak pernah berhubungan dengan kaki. Masalah ketenangan tidak pernah berhubungan dengan mata. Masalah ketenangan tidak pernah berhubungan dengan telinga. Ketika berbicara ketenangan, pasti berbicara hati. Maka kita jika tak tenang, was-was, penuh dengan amarah, penuh dengan dengki, kembali ke hati kita. Petunjuknya Allah. Jangan jalan-jalan, jangan piknik. Bukan salah pikniknya, bukan salah jalan-jalannya, tapi itu bukan solusinya menurut agama kita. Jika kita was-was, jika kita tak tenang. Lalu selanjutnya apa? Dengan hati ridho dan diridhoi.
Ingat, mari kita ingatkan diri kita. Kadang-kadang ada di antara kita terhenti pada ridho, tak mau mencari yang diridhoi. Akhirnya apa? Betul-betul sampai di ridho saja. Mari kita ingatkan diri kita. Tidak semua ridho serta-merta diridhoi. Tapi pasti yang diridhoi pasti ridho. Mari kita ingatkan diri kita. Ini banyak. Terkadang kita jumpai. Yang mana dimaksudkan ridho tapi tak diridhoi. Banyak dan panjang penjelasannya. Tapi minimal menggambarkan tentang ridho tapi tak diridhoi. Ya kita lah. Kalau kita merasa diri rajin sholat. Tapi merasa tidak ada rasa, tidak ada asa. Ketika memutuskan tali silaturahim kita dengan sesama. Itu artinya ridho tapi tak diridhoi. Merasa isinya masjid. Merasa membangun masjid. Memakmurkan rumahnya Allah. Tapi di dalam masjid itu sendiri ada Korea Selatan, ada Korea Utara. Itu yang dimaksud ridho tapi tak diridhoi. Hati-hati. Hati-hati. Masa iya kita mau mengatakan kepada diri kita, sayalah hambamu ya Allah, sayalah umatmu ya Rasulullah, yang komitmen melaksanakan titahmu ya Allah, melaksanakan tuntunanmu ya Rasulullah. Tapi kita di rumah, jangankan di luar rumah, kita di rumah sendiri. Antara kita dan anak, antara kita dan istri, antara kita dan anak mantu kita, hanya kita yang mau didengar. Apa saja yang dibilang anak pasti salah. Apa saja yang dibilang istri pasti keliru. Apa saja yang bilang anak mantu tak pernah benar. Yang selalu benar harus kita. Itu yang dimaksud. Itulah yang Allah maksud. Ridho tapi belum tentu diridhoi. Saudaraku jemaah-jemaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sambung kembali setelah menggambarkan barangnya. Jangan salah ambil solusi ketika kita sedang tidak dalam tenang. Apa itu? Allah sambung, udkhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Kurang lebih sama dengan ayat di atasnya. Lalu yang terakhir, Allah katakan, wadkhuli jannati. Lalu Allah gambarkan beritanya, sampaikan beritanya, Allah kasih solusinya. Lalu Allah gambarkan endingnya. Allah gambarkan kohesinya. Kohesi kalau kita mau mengatakan, saya ini benar iman, saya ini hambanya Allah, saya ini umatnya Rasulullah. Kohesinya adalah, udkhuli jannati. Kembali kepada surganya Allah. Pertanyaannya, di mana surganya Allah di muka bumi ini? Bukankah surganya Allah di alam sana? Neraka dan surganya di alam sana. Mari, melalui memuntung khutbah ini, khatib ingin mengingatkan khatib pribadi secara khususnya dan jamaah pada umumnya. Janganlah terlalu kita menyederhanakan, memaknai surga harus di alam sana, neraka harus di alam sana. Mengacu kepada ayat ini, sebenarnya surga telah Allah hadirkan di muka bumi ini. Dengan simbol apa? Dengan simbol mutmainnah. Ketenangan. Itulah surganya Allah di muka bumi ini. Itulah intinya mengapa kita Allah disuruh beragama. Ketenangan itulah. Insya Allah, jika kita mampu sampai kepada surganya Allah di muka bumi, sekiranya kita miskin semiskin-miskinnya, insya Allah dengan kemiskinan kita tidak akan menghinakan kita. Insya Allah sekaya-kayanya apa di muka bumi ini, ketika dia mutmainnah, tenang, pemilik surganya dunia, pasti kekayaannya akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Dan seterusnya. Saudaraku, jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua kita sedang dalam perjalanan menuju kepada tujuan keimanan dan keyakinan kita masing-masing dalam hal istiqomah kepada Allah Rabbul Jalal. Sehingga itulah mengapa Khatib katakan di awal tadi, pemahaman ini, ilmu ini, petunjuk ini memang perlu dikawal. Dikawal dengan apa? Mujahadah, perjuangan, memperjuangkan. Muhasabah, selalu introspeksi. Jangan sampai selalu kita yang mengatakan kita hambanya Allah, padahal praktiknya kita bukan hambanya Allah. Masa hambanya Allah
Dia nangis di atas sajadahnya. Tapi dia pula yang bikin menangis para saudara-saudaranya. Siapa saudaramu? Siapa Allah? Siapa pencipta? Siapa dicipta? Mengapa engkau membeda-bedakannya? Saudaraku jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita kikir untuk bermurakabah diri, mendekatkan diri kepada Allah. Kesemuanya ini bisa kita lakukan di saat apa? Di saat apa? Jawabannya di saat kita pada zona originalnya kita, yakni mutmainnah, ketenangan bersama Allah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum azim wa nafa'ani wa iyyakum zikrul hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Fa ya ibadallah fil kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyan wal amwat. Rabbana wa la ihwan lazina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Allahumma rabbi ya Allah, Allahu hadirin ya Allah, Allahu syahidina ya Allah, Allahu nazirin ilayya, Allahumma ain, Allahumma ain fi jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyamin wal amwat ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur al-yahuda wa man awanahum minal kufari wal munafikin. Allahumma syadid samahum wa wahid sufufahum wa jma' kalimatahum alal haqqi ya hayyu ya qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wa la zikrullahu akbar. Aqimus shalah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.